Rijal SPD. Saya di sini alumni dari Pendidikan Seni Tari UPI 2012, lulusan tahun 2016, dan di sini saya sebagai guru SBK di sekolah SMP dan SMK Mahardika Batu Jajar. Selama saya melatih anak-anak Down syndrome pada saat itu, kebetulan saya tidak melatih yang intens setiap minggu, tapi karena pada saat itu ada event memperingati Hari Anak Sedunia dan saya diberikan kesempatan untuk memberikan pelajaran seni tari khususnya pada anak-anak Down syndrome ini. Saya mendapatkan beberapa ilmu yang saya dapat ketika belajar atau memberikan pembelajaran kepada anak-anak tersebut. Pertama, dari segi penanganannya saya memiliki pengalaman yang baru tentunya, karena di setiap pemberian pembelajaran terhadap beberapa orang itu berbeda-beda. Nah, termasuk anak-anak Down syndrome ini, di mana saya belajar bahwasanya penerapan anak Down syndrome ini adalah penerapan yang khusus, tidak bisa disamakan dengan penerapan kepada anak-anak yang lain. Pertama, anak Down syndrome ini butuh penanganan yang sangat khusus tentunya. Jadi saya sebagai pelatih dan beberapa dukungan dari orang-orang terdekatnya. Karena anak-anak ini terkadang akan kesulitan untuk menangkap materi, karena anak-anak Down syndrome ini membutuhkan stimulus atau kecerdasan motorik yang kurang, sehingga saya sebelum memberikan pembelajaran materi tadi, saya harus meningkatkan kecerdasan motorik ini. Nah, kecerdasan motorik kan ada dua, kecerdasan motorik kasar dan halus. Nah, anak-anak Down syndrome ini memerlukan pembelajaran yang sangat intens terhadap kecerdasan motorik tersebut. Pertama yang saya lakukan yaitu mencoba mendekati secara emosional terhadap anak-anak Down syndrome. Nah, biasanya anak-anak ini susah untuk dekat dengan orang lain, apalagi orang yang baru mereka kenal, sehingga peran dari orang terdekat itu sangat berpengaruh. Entah itu orang tua atau adik kakak, bahkan mungkin kalau di sekolah gurunya. Sehingga saya memerlukan peran orang tersebut untuk membantu saya menerapkan pembelajaran seni tari ini. Nah, setelah saya merasa dekat, anak-anak merasa nyaman dengan kehadiran saya, baru saya di situ bisa memberikan pembelajaran yang produktif. Akan tetapi, karena anak-anak ini memiliki kebutuhan khusus, jadi saya hanya bisa memberikan gerakan-gerakan yang cenderung mereka selalu lakukan. Karena di sekolah pun anak-anak Down syndrome ini tidak belajar yang sangat susah, tapi mereka belajar yang gimana pembelajaran itu bisa meningkatkan kecerdasan motorik. Nah, ada dua, kecerdasan motorik kasar dan halus. Kalau kasar contohnya mungkin berlari, memindahkan barang, bahkan berjalan atau melompat. Nah, kalau kecerdasan halus biasanya menulis, menggambar. Nah, saya juga membuat gerakan itu tidak jauh dari gerakan-gerakan yang mereka lakukan di sekolah, sehingga tidak menyulitkan, karena anak-anak Down syndrome ini juga terkadang gampang stres, sehingga saya tidak bisa memberikan pembelajaran tari yang umumnya saya berikan kepada anak-anak normal pada umumnya. Dan hal yang saya dapat ketika memberikan pembelajaran yaitu saya mempunyai beberapa metode sehingga pembelajaran tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak Down syndrome. Pada awalnya anak-anak tersebut kembali lagi ke tadi, karena anak Down syndrome itu tidak gampang menerima orang baru, sehingga memang agak kesulitan. Jadi pada awalnya antusias mereka untuk bergerak itu sangat susah. Mereka pengen terus bareng dengan orang yang mereka ngerasa dekat, apalagi ketika saya menghampiri atau saya memberikan gerakan, mereka tidak ingin mengikuti karena memang mereka tidak kenal dan mereka ngerasa tidak nyaman. Tapi setelah saya dekat, saya tahu kebiasaan mereka, saya berusaha untuk dekat dengan mereka dan mereka juga nyaman dengan saya. Ketika saya berikan gerakan dan stimulus melalui musik, mereka enjoy dan menikmati, meskipun memang
apa ya, mungkin ya guru-guru seni tari kan pengennya terlihat anak-anak tuh kompak bagaimana, tapi memang ada sedikit kesulitan. Cuman ternyata anak-anak dosen ini juga punya kecerdasan interpersonal, di mana kecerdasan yang saling antara anak dan anak itu saling berinteraksi gitu, dan itu yang membuat mereka terkadang juga enjoy mengikuti ajaran yang saya berikan gitu. Karena memang mereka pun berinteraksi dengan temannya, bahkan dengan saya, bahkan dengan orang-orang terdekatnya. Itu ternyata memang peran orang terdekat dan saya itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kecerdasan tersebut, sehingga meningkatkan rasa rasa antusias yang tinggi terhadap pembelajaran yang saya berikan. Pertama, metode yang saya lakukan itu sebenarnya sangat mudah. Saya mengikuti apa yang mereka ingin lakukan terlebih dahulu. Karena kembali lagi, karena mereka membutuhkan, mereka itu belajar untuk meningkatkan kecerdasan motorik. Jadi ya saya mengikuti apa yang mereka bisa lakukan terlebih dahulu. Entah itu berjalan-jalan, entah itu menggambar, entah itu memindahkan barang, sehingga dengan saya mengikuti kebiasaan mereka, mereka merasa nyaman dan aman dengan saya. Setelah itu barulah saya bisa dekat dan memberikan materi yang ingin saya berikan, stimulus dengan musik, dengan gerakan yang memang tujuannya untuk menari. Jadi pada awalnya saya menggunakan pendekatan tersebut. Kalau untuk menyampaikan materi, karena saya tidak memberikan gerakan yang sangat ekstrim, saya hanya menyampaikan gerak diperkirakan itu sekitar 4 pertemuan. Tapi yang lama itu, yaitu dari pendekatan, saya membutuhkan waktu 6 hari untuk berusaha dekat dengan mereka, berusaha membuat suasana yang nyaman untuk mereka. Itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan memberikan gerak tari tersebut. Karena kembali lagi tadi, gerakannya itu saya ambil dari setiap aktivitas atau kegiatan yang mereka sukai, sehingga tidak membutuhkan kesulitan yang ekstrim, sehingga memudahkan mereka juga untuk mengikuti gerakan yang saya. Meskipun pada akhirnya ketika show tampil, peran saya dan orang-orang terdekat itu dibutuhkan sekali. Pertama, karena waktunya singkat pada saat itu, sehingga karena kecerdasan menghafal mereka pun sangat sulit, sangat susah, sehingga peran saya sangat berperan ketika mereka pentas. Jadi ketika mereka tampil di panggung, saya pun ada di posisi depan untuk mengingatkan gerakan. Meskipun mereka tahu akan musiknya, karena kembali lagi ada beberapa yang memang anak musik monosinkron, tapi mereka punya kecerdasan interpersonal, yaitu saling kayak mengingatkan, berinteraksi dengan temennya gitu. Karena ada itu pun sangat membantu dalam sebuah pertunjukan. Tapi peran saya dan pendamping juga ketika show itu sangat berperan sekali. Bahkan saya pun menjadi instruktur di depan ketika mereka tampil, hanya ingin mengingatkan gerak dan peralihan setiap musik. Kalau saya, supaya mereka lebih hafal, karena pertunjukannya pun tidak pertunjukan yang formal pada saat itu. Yang penting anak-anak bisa menari dan dapat menarikan. Jadi saya mencari jenis lagu yang memang mereka gampang pahami. Untuk lagu anak-anak, itu saya menggunakan beberapa properti seperti tongkat dan kipas pada saat itu, di mana si properti dan kipas ini kita simpan di depan mereka. Jadi ketika musiknya berganti, geraknya berganti, properti pun berganti gitu. Jadi supaya juga, kenapa menggunakan barang, karena mereka juga belajar untuk memindahkan barang apapun. Jadi dengan barang itu mereka pun ingat bahwasanya, oh ketika menggunakan kipas
berarti gerakannya yang ini dan lagunya yang ini. Kita menggunakan tongkat, lagunya yang ini, geraknya yang ini. Jadi penggunaan properti itu sangat penting supaya juga mereka juga lebih paham akan perpindahan setiap lagu, membantu mengingat komposisi lagu dan gerak. Kalau menurut saya untuk lagu Tarawangsa yang akan diterapkan pada anak blues ini sebenarnya bagus saja dan menarik tentunya, karena lagu Tarawangsa ini kan lagu tradisional ya, terus juga enak untuk didengar dan dinikmati. Akan tetapi mungkin agak sedikit kesulitan untuk anak-anak memahami karakter lagu tersebut. Biasanya kan anak-anak ya kayak kalau untuk Down syndrome ini, untuk menghafal lagu kadang-kadang mereka juga menghafal lirik. Lirik itu sebagai juga metode untuk menghafal gitu, menghafal gerak dan lagu. Tapi kan kalau untuk Tarawangsa ini tidak ada lirik, yang ada lirik mungkin ya. Tapi menurut saya kalau Tarawangsa tidak ada lirik ya. Jadi hanya lagu saja. Mungkin akan agak sedikit kesulitan untuk menerapkan gerak dengan musik terhadap anak-anak Down syndrome. Mungkin juga membutuhkan waktu yang agak sangat panjang. Tapi mungkin bisa saja diterapkan dengan metode yang baru tentunya, karena biasanya kalau yang belajar atau memberikan pembelajaran kepada anak autis atau Down syndrome, pasti lagu itu adalah poin penting untuk mereka menghafal sebenarnya. Entah itu dengan pelatih, entah itu dengan pendamping, bahkan dirinya sendiri. Tapi kalau untuk Tarawangsa kan sedikit musiknya itu sedikit kurang dipahami, mungkin akan sangat kurang dipahami oleh anak Down syndrome. Jadi membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk berlatih. Nah, kalau anak-anak Down syndrome ini mudah-mudahan, jadi saya juga ngajak 3 jam pada saat itu satu harinya, yang benar-benar hanya bisa fokus itunya hanya cuman 10-15 menit, hanya sebentar. Lamanya itu membuat mereka nyaman dulu, enjoy dulu, lalu bisa berlatih. Nah, lamanya sih di situ sebenarnya, membutuhkan waktu yang produktifnya untuk mereka menerima ilmu atau pembelajaran dari kita tuh maksimalnya itu di 15 menit. Kalau yang saya alami, karena itu pun 15 menit tidak intens 15 menit, jadi kayak mereka males ini dulu, kita harus ikuti dulu. Mereka kayak ingin istirahat, kita harus ikuti istirahat. Ketika mereka minum, kita harus istirahat lagi. Ketika mereka ingin bermain, kita harus juga ikut bermain. Nah, di sela-sela itu saya terapkan memasukkan pelatihan-pelatihan gitu. Jadi ya produktifnya hanya 15 menit sih dalam waktu 3 jam. Kalau saya sih, karena anak-anak mungkin awalnya sih susah, tapi karena anak-anak sudah tahu dan sudah nyaman, terus dibantu juga karena ketika latihan benar-benar peran pendamping itu dibutuhkan. Jadi bukan hanya kita yang mengurus semuanya, tapi setiap orang tuh ada pendamping gitu. Jadi mereka pun membantuin arahan. Terus mereka biasanya fokusnya saya memberikan arahan untuk bergerak, terus dibantu sama orang terdekat, entah itu orang tua atau susternya. Jadi mereka biasanya bisa fokus kembali gitu. Intinya orang-orang yang terdekat yang mereka sangat percayai itu sangat mendukung banget dalam proses pembelajaran. Kalau saya sih kelompok besar, karena waktu itu hanya 6 orang. Tapi di antara 6 orang itu ada anak yang memang cepat dan aktif gitu ya. Tadi kata saya, dia itu sampai bisa menegur atau membenarkan anak yang salah. Nah,
karena ini kelompok besar, saya tapi fokuskan kepada satu anak tersebut untuk membantu membimbing anak-anak yang lain. Entah itu dengan cara posisi dia paling depan atau tengah-tengah, terus ada posisi dia ketika dia nari sendiri gitu. Jadi ya saya pembelajaran menggunakan metode besar, cuman saya juga memberikan pembelajaran yang lebih terfokus pada anak yang bisa membantu yang lain. Itu tersebaya gitu. Itu tersebaya. Yang saya rasakan pada saat itu, anak-anak sangat senang dan bahagia. Ternyata anak-anak Down syndrome ini juga punya perasaan yang memang umum pada anak-anak sebayanya, cuman memang mereka keterbatasan dan kecerdasan saja sebenarnya. Tapi untuk perasaan mereka benar-benar sensitif. Jadi ketika sebelum tampil mereka kayak tegang, kayak takut, kayak anak-anak pada biasanya malu gitu. Tapi peran-peran yang lain, terus saya juga membantu untuk mereka rileks, terus memberikan motivasi kayak kalian harus lebih luas karena nanti akan ada penonton yang banyak akan berdatangan, karena mereka sangat senang ditepuk tangani. Jadi kalau misalkan mereka ngelakuin sesuatu kayak dihargain itu mereka tuh senang. Nah akhirnya kayak dipancing bahwasanya kalau kalian tapi bagus nanti akan banyak tepuk tangan. Jadi sehingga ketika mereka tampil meskipun tidak sesuai dengan latihan, banyak yang salah, banyak yang tiba-tiba diam atau apa, tapi ketika semua orang bertepuk tangan, memberikan sorakan yang gemuruh, mereka tuh pada senang, antusias, senyum-senyum di panggung gitu. Pas turun mereka juga senang, terus kita kasih pelukan, mereka juga kayak respon dengan kayak nangis, kayak bahagia, terharu. Dan ya itu yang mereka rasakan ketika mereka setelah show waktu tampil. Jadi momen ya kebahagiaan juga muncul di diri mereka. Tantangan terbesar pada awalnya sih takut ya, karena pertama kali juga mengajar di Down syndrome. Cuman alhamdulillahnya saya itu pernah mengajar di anak PAUD, terus anak-anak ya dari umur PAUD, SD, SMP, SMA itu saya pernah mengajar mereka gitu pada umur sekian. Jadi tidak kesulitan untuk menentukan metode apa yang cocok untuk anak Down syndrome gitu. Yang saya takutkan itu malah ya ketidaknyamanan, karena ketika saya datang gitu, ketika melihat orang baru ya ada beberapa anak yang mungkin nyaman gitu, responnya hanya biasa saja. Ada anak yang responnya kayak gak mau gitu dideketin, gak mau digimanain. Yang saya takutkan itu karena waktu itu mepet, takutnya memang anak-anak tidak bisa dekat dengan saya gitu. Jadi saya ketika pertama bertemu, akhirnya besok tuh kayak mengevaluasi apa yang harus saya lakukan. Saya baca di internet cara penanganan anak-anak lucu kayak gimana, dan setelah saya lakukan ternyata hal yang saya takutkan itu ternyata bisa saya lewati. Itu sih yang saya takutkan, itu anak-anak takut gak dekat saja dengan saya gitu. Karena di sana juga kan ada guru seninya ya. Kalau mereka sih hanya sebagai aktivitas saja. Tapi kebetulan kalau saya mah dulu memang 2 minggu intens setiap hari gitu. Jadi penerapannya agak cepat gitu. Cuman memang yang guru-guru di sana rasakan ketika mengajar anak-anak tersebut ya memang harus intens. Dia tidak boleh dilakukan hanya seminggu sekali gitu. Kalau bisa ya kalau untuk di awal-awal minimal ya dalam seminggu itu kayak setiap hari pendekatan, kesananya mau seminggu 2 kali 3 kali itu tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kayak hanya seminggu sekali, karena kembali lagi anak-anak Down syndrome itu kan daya ingatnya memang tidak seperti kita pada umumnya gitu. Memang harus kayak sering bertemu, terus kayak sering melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kita ingin berikan gitu, sehingga motorik mereka juga terangsang. Jadi memang kalau disarankan ya intens lah untuk memberikan pembelajaran kepada anak tersebut. Malah anak-anak Down syndrome itu memang apa ya,
mereka kayaknya lebih ke visual gitu. Jadi video pun sepertinya bisa sebagai bahan pemilihan, cuman mungkin tidak video yang apa ya, tidak video yang bentuknya kayak mana yang ngejelasinnya ya. Jadi videonya yang kalau misalkan ya gerak, Jelas ya. iya jelas geraknya, terus tegas, terus kayak biasanya mereka selalu suka dengan animasi misalkan, atau enggak misalkan nih mereka itu suka dengan baby shark. Nah misalkan ya gambarnya baby shark sedang gerak, jadi mereka ikut gerak. Jadi tidak bisa mereka melihat visual yang memang di video itu dengan yang di video itu yang mereka nggak sukai gitu, karakter yang mereka nggak sukai. Kan kalau mungkin kalau misalkan kita ngajar di SD terus melalui virtual gitu, menggunakan video yang kita menarik terus kita sebarkan. Nah kalau metode kayak gitu sebenarnya kayaknya kurang cocok, nggak akan bisa malah, karena akan kesusahan. Tapi kalau misalkan dengan metode kita menggunakan video animasi mungkin supaya mereka juga melihat video tersebut terangsang untuk bergerak, nah itu lebih bagus. Jadi nggak bisa kayak video yang memang benar-benar kita kayak tutorial gitu ya, tutorial gerak gitu. Itu kayaknya nggak akan bisa, susah gitu. Sebelumnya saya mengapresiasi untuk Kemendikbud yang sudah memberikan program seperti ini. Ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak yang memang membutuhkan, apalagi pada anak-anak Down syndrome, di mana program ini bisa membuat metode-metode pembelajaran yang baru tentunya. Karena mungkin nih anak-anak Down syndrome itu kan tidak bisa belajar seperti kita kayak belajar komputer dengan ini, karena kecerdasan motoriknya itu kurang. Jadi dengan program ini, dengan kita membuat sebuah tarian untuk anak-anak Down syndrome, itu pertama bisa membuat anak-anak lebih hebat untuk belajar. Keduanya juga meningkatkan kecerdasan motorik anak-anak, dan sehingga anak-anak Down syndrome juga bisa berkembang dalam pembelajaran, tentunya di pembelajaran seni, dan sangat sangat bagus sekali untuk program